Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang wanita yang melakukan sholat dan berpuasa setiap hari, namun tempat kembalinya malah neraka jahanam, disebabkan karena ia melakukan suatu hal. Maka hati-hatilah, jangan sampai kalian menjadi sepertinya. Para sahabat telah memaparkan perihal dua wanita. Salah satunya adalah wanita yang banyak ibadah, namun sayang ia sering menyakiti tetangganya. Dan yang kedua ialah wanita yang tidak banyak melakukan sholat nafilah, namun dia tidak menyakiti tetangganya. Maka Nabi SAW mengabarkan bahwa orang yang menyakiti tetangganya tempatnya adalah neraka meskipun banyak ibadah. Dan wanita yang sedikit sholat sunnah, meskipun demikian tetangganya selamat darinya, tempatnya adalah surga. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW sebagai berikut. Ya Rasulullah, inna fulanatan taqumul layla wa tasumun nahara wa taf'alu wa tasaddaqu wa tu'dhi jiranaha bilisaniha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la khaira fiha, hiya min ahli an-nar. Qalu, wa fulanatun tusalli al-maktubata wa tasaddaqu bi atwarin wa la tu'dhi ahadan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya min ahli al-jannati. Artinya, wahai Rasulullah, si fulanah adalah orang yang rajin salat malam dan rajin berpuasa pada siang hari, rajin beramal serta rajin bersedekah. Namun ia sering menyakiti tetangganya. Maka Rasulullah SAW pun menjawab, tidak ada kebaikan padanya, ia termasuk penduduk neraka. Kemudian ia bertanya lagi, ada fulanah lain yang sholatnya hanya sholat wajib, dan sedekahnya juga sesekali saja, namun tidak menyakiti seorang pun. Maka Rasulullah SAW menjawab, ia termasuk penduduk surga. Faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah ancaman bagi mereka yang menyakiti tetangganya. Maka jika wanita ini masuk neraka, meskipun banyak melakukan sholat sunnah dan hanya melakukan satu kesalahan, yaitu menyakiti tetangganya dengan lisannya, maka bagaimanakah yang menyakiti tetangganya dengan lisan dan perbuatannya? Lalu bagaimanakah orang yang menyakiti tetangganya dan sedikit sekali melakukan ibadah sunnah, atau bahkan jarang melakukan yang wajib? Hadis yang mulia ini merupakan peringatan bahwasanya menyakiti tetangga dapat menghilangkan banyak kebaikan seorang hamba. Karena kesalahan-kesalahan dapat menghapus kebaikan, sebagaimana kebaikan juga dapat menghapus kesalahan. Hal itu sesuai dengan firman Allah Ta'ala. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Maka neraca timbangan sebelah mana yang lebih berat, yang dengannya menentukan apakah kita akan berada di surga atau di neraka. Dalam hadis tersebut juga ada peringatan tentang apa yang dilakukan sebagian orang, karena mereka mungkin berbuat zalim dan berbuat salah, tapi mereka juga mengharapkan ganjaran dan pahala, seperti orang yang mencelakai orang yang sedang tawaf, sa'i atau lempar jumrah. Begitu juga orang yang memakan harta yang bukan haknya, seperti riba, suap atau menipu. Kemudian dengan harta tadi, mereka bersedekah kepada orang fakir dan menyumbangkan untuk hal kebaikan lainnya. Dibolehkan bagi kita untuk menyebut seseorang dengan kesalahan yang ada padanya, jika itu untuk tujuan syar'i seperti dimintai fatwa atau pengaduan tindakan zalim. Atau jika dia termasuk ahli bid'ah, maka boleh untuk menyebutkan bid'ah dan kesalahannya agar orang-orang berhati-hati terhadapnya. Maka ini bukan termasuk ghibah tercela, bahkan itu termasuk nasihat yang terpuji. Nabi SAW tidak mengingkari mereka di saat mereka menyebut fulanah menyakiti tetangganya, karena mereka tidak bermaksud hanya menyebut kejelekan dan berghibah saja. Namun mereka ingin mengetahui hakikat hukumnya di dalam syariat. Sebagaimana pengakuan Hindun ketika menggambarkan tentang suaminya, yang mana suaminya ialah orang yang pelit, beliau SAW tidak mengingkarinya. Karena Hindun meminta fatwa dan terzalimi, dan dia hendak mengetahui haknya di dalam syariat. Oleh karena itu, orang-orang salaf dari kalangan sahabat dan orang-orang setelahnya dari kalangan tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam kebaikan telah memperingatkan kita dari ahli bid'ah dengan segala sifat dan nama-namanya sendiri, kelompok atau berjamaah. Wallahu ta'ala alam, wassallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.